Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Firda Hapali, MPM 1921911161 kelas E. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran motorik, tentang pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seorang untuk melakukan satu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuan keterampilan gerak. Pada setiap orang berbeda-beda, banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor tingkat usia, pengalaman gerak, sifat dasar, dan sebuah keterampilan adalah memaksi seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman untuk membantu praktis memahami sifat dasar mengembangkan keterampilan gerak. Dari beberapa unsur-unsur umum, mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktis dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalaman sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Pengertian belajar gerak adalah belajar suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan menyeleksi suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Studi yang terkait belajar gerak, yakni motorik kontrol, yang melibatkan dari latar belakang tersebut di atas, perlu dibuat rencana pembelajaran siswa di sekolah agar tujuan pembelajaran dan keterampilan gerak yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Semua strategi pembelajaran tidak akan sama dan efektif untuk semua pelajar sehubungan dengan perbedaan individu. Masing-masing seorang akan memiliki kemampuan yang berbeda, ciri yang secara genetik menentukan peningkatan atau membatasi kemampuan kita untuk menjadi keterampilan dalam satu tugas tertentu. Pada dasar, belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan sebagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Sering dengan itu, jelaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dan dalam belajar gerak merupakan individu terjadi proses belajar gerak yang dilakukan oleh seorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kemampuan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Di sisi lain, pengaruh dan belajar gerak tanpa pada perbedaan yang nyata dan tingkat keterampilan gerak. Seorang anak yang mendapatkan perilaku pembelajaran gerak intensif dengan yang tidak pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permainan. Sementara itu, dalam perolehan keterampilan gerak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Faktor individu subjek didik, 2. Faktor proses belajar, 3. Faktor situasi belajar. Faktor individu subjek belajar dalam belajar gerak akan menunjukkan pada adanya perbedaan proses yang dimiliki subjek didik, perbedaan potensi kemampuan gerak yang dimiliki oleh subjek didik. Ini secara fundamental akan memberikan pengaruh terhadap pemerolehan keterampilan gerak. Potensi kemampuan gerak memiliki implikasi terhadap usaha penyusunan program pembelajaran gerak. Gerak yang dimiliki oleh seorang secara nyata akan memberikan pengaruh kecepatan keterampilan dan tingkat proses keterampilan gerak. Sementara itu, dalam proses pemerolehan keterampilan gerak, seorang harus melalui beberapa
tahapan, yaitu 1. Tahapan formasi rencana, 2. Tahapan latihan, 3. Tahapan otomatisasi. 2. Klasifikasi keterampilan gerak. Menurut Lutyens tahun 1988 sampai 96, keterampilan gerak dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Keterampilan kasar gross skill dan keterampilan halus fine skill. Perbedaan keterampilan ini adalah pada ukuran besar otot yang terlihat, jumlah tenaga yang dikeluarkan atau lebaran ruang yang digunakan untuk memaksimalkan geraknya. Keterampilan kasar lebih membutuhkan progresasi otot besar disertai pengaruh tenaga yang banyak. Sedangkan keterampilan halus lebih mempengaruhi otot-otot kecil dan sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata tangan. 2. Keterampilan diskris. Keterampilan diskris adalah segala keterampilan yang dapat dikenal saat permulaannya dan saat berakhir. Keterampilan serial adalah aksi diskrit menjadi satu, sedangkan keterampilan kontinus tidak mengenal saat mulai dan berakhir. Klasifikasi gerak ini cenderung ditinjau dari gejala penampilan. C. Keterampilan terbuka open skill dan keterampilan tertutup closed skill. Penggunaan keterampilan ini berdasarkan perbedaan jauh lingkungan dapat diprediksi selama peragaan gerak. Keterampilan terbuka adalah keterampilan di mana lingkungan selalu berubah atau sukar diprediksi sehingga si pelaku tidak merencanakan secara efektif respon yang serasi. Sedangkan keterampilan tertutup adalah keterampilan di mana faktor lingkungan dapat diprediksi. Unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak dalam Tarigan 2009 secara garis besar ada 3 kelompok yang membentuk keterampilan gerak di dasarnya. 1. Kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerak. Kualitasnya perlu baik agar gerak bisa terampil dalam unsur-unsur fisik ini. Yang membentuk keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan, dan kinerja sense. 2. Kemampuan mental. Unsur-unsur kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mental meliputi 1. Kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. 2. Kecepatan memahami rangsangan stimulus. 3. Kecepatan membuat keputusan. 4. Kemampuan memahami hubungan jarak. 5. Kemampuan menaksir objek yang bergerak. 6. Kemampuan menaksir irama. 7. Kemampuan mengingat gerak. 8. Kemampuan memahami mekanika gerak. 9. Kemampuan berkonsentrasi. 3. Kemampuan emosional. Kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilan adalah kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan.